Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee ini. Kita terus diperlengkapi, terus dituntun, terus diarahkan dalam seluruh ketetapan firman Tuhan sehingga hidup kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, saudaraku, karena ada janji firman Tuhan selama kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka Tuhan yang akan memberkati hidup kita. Ada keberhasilan, ada keberuntungan yang selalu ada dalam hari-hari kehidupan kita. Itu sebabnya kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Saudaraku, jika program ini memberkati saudara, saudara bisa reshare, saudara bisa bagikan kembali sehingga berkat yang kita terima tidak hanya berhenti di kita, tetapi juga ada banyak orang boleh diberkati. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan. Tuhan yang menyertai kami sepanjang hari kehidupan kami, Tuhan yang menuntun kami, sehingga kami boleh ada saat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Dan hari ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Bersabdalah atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Yakub pergi meninggalkan Laban, pergi dari keluarganya bersama-sama dengan Rahel, bersama dengan Lea dan seluruh anak-anaknya, maka Laban merasa dihianati gitu. Laban marah sekali, akhirnya Laban bersama dengan keluarga besarnya mengejar Yakub. Dengan panas hati, dengan emosi, saudara. Tetapi ada pesan Tuhan. Tuhan menunjukkan dirinya, Tuhan mendatangi Laban dan memberikan pesan buat Laban sebelum akhirnya Laban bertemu dengan Yakub. Apa pesan itu? Kita lihat sama-sama dalam Kejadian 31 ayat 24. Kita lihat, pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata. Saudara, ketika Laban sudah merancangkan kejahatannya, ya kan, karena udah marah, maka Tuhan ingatkan Laban, saudara. Tuhan ingatkan Laban untuk membela Yakub. Tuhan ingatkan Laban untuk menjagai kehidupan Yakub, sehingga Laban datangi oleh Tuhan lewat mimpi dan diingatkan, jaga baik-baik. Jangan sampai engkau mengatai Yakub sepatah kata. Dalam hidup ini saya percaya, saudara, bahwa pembelaan kita itu datangnya dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pembelaan saya datangnya dari Tuhan. Ya, itu sebabnya kenapa Yesus mengajari kita nilai-nilai kerajaan sorga, yang mengatakan bahwa jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Ya, lakukan apa yang baik buat semua orang. Doakan orang yang menyakitimu. Lepaskan berkat buat orang yang mengutukimu. Ampuni mereka yang mengkhianatimu. Kenapa? Karena Tuhan sanggup bela kita. Sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan sanggup membela saya. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam hidup ini kalau kita tahu pembelaan kita datangnya dari Tuhan, itu tenang hidup kita loh. Orang mau rancangkan yang jahat dalam hidup kita, kita nggak sakit hati karena kita tahu Tuhan adil, Tuhan pasti bela hidup kita. Karena kita percaya hidup kita ini orang yang sudah memberikan hidupnya kepada Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, berarti yang menjadi kepunyaan kita, hidup kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Maka saat itu juga Tuhan yang bela. Ya, Yakub sudah dikasih dalam Tuhan, jalan aja, lakukan aja Yakub bagian Yakub. Tetapi ketika ada orang-orang, yaitu Laban dan seluruh keluarga yang mungkin merancangkan yang jahat, Tuhan lihat hati Laban, Tuhan datangin, saudara. Kalau kita tahu pembelaan kita datangnya dari Tuhan, hidup kita tenang. Kita nggak punya firasat-firasat, kita nggak punya pikiran-pikiran jahat sama orang gitu loh, saudara. Aduh, jangan-jangan nanti orang ini merancangkan yang jahat dalam hidup saya. Jangan-jangan orang ini nanti berusaha akan merugikan hidup saya. Kalau kita mulai berpikir seperti itu, kita hidup dalam ketakutan, kita hidup dalam penghakiman. Belum tentu orang-orang yang kita pikir seperti itu pada akhirnya memang melakukan hal itu. Belum tentu kan.
Tetapi kalau kita tahu pembelaan kita datangnya dari Tuhan, Tuhan sanggup mengingatkan orang-orang yang merancangkan yang jahat dalam hidup kita, Tuhan sanggup menegur orang-orang yang merancangkan yang jahat dalam hidup kita, maka kita nggak punya firasat berpikir buruk gitu loh. Kita nggak berpikir yang aneh-aneh gitu saudara. Karena kita serahkan hidup kita sama Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya ajak setiap kita umat Tuhan, sama seperti Yakub dibela oleh Tuhan. Maka saya percaya Tuhan yang sama sanggup membela hidup saudara dan saya. Saudara nggak usah takut. Kalau ada orang-orang yang memang berusaha merancangkan yang jahat dalam hidup saudara, saudara nggak usah panik ketika saudara tahu ada orang-orang yang berusaha merugikan hidup saudara dan saya. Saudara nggak perlu balas, karena pembalasan milik Tuhan. Ketika engkau melakukan pembalasan, maka Tuhan nggak lakukan apa-apa, karena kita sudah kerjakan bagian kita. Dan yang dilihat Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan melihat engkau sebagai pelaku kejahatan karena engkau membalas yang jahat dengan yang jahat. Sedangkan perintah Tuhan, lakukan apa yang baik buat semua orang. Percaya perlindungan Tuhan itu sempurna buat hidup kita loh saudara. Percaya aja, ya, percaya aja, karena Tuhan sanggup turun tangan untuk membela umat. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, mengintervensi kehidupan kita untuk merancangkan yang baik dalam kehidupan kita. Bersandar penuh pada Tuhan, percaya perlindungan Tuhan. Di bawah kolong langit ini tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa izin Tuhan, saudara. Alkitab mencatat satu helai rambutmu pun jatuh karena Tuhan izinkan. Dengan kata lain, Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupanmu hari-hari. Kalau engkau bilang, tapi pendeta saya diperlakukan tidak adil loh pendeta. Saya difitnah. Saya nggak melakukan sesuatu yang jahat, tapi saya dituduh seperti ini. Tunggu tanggal mainnya, engkau akan lihat pembelaan dari Tuhan. Bagianmu berdiam di kaki Tuhan. Bagianmu lakukan apa yang baik buat semua orang. Pembelaan kita datang dari Tuhan. Sama-sama kembali taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, pembelaan saya datangnya dari Tuhan. Amin. Ada perlindungan Tuhan buat orang percaya, saudara. Tuhan sanggup bela kita. Tuhan sanggup memutarbalikan sesuatu apapun dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi setiap kita. Hari ini saya ajak setiap kita umat Tuhan, jangan takut. Hadapi masalahmu, hadapi pergumulanmu. Kalau engkau ketemu dengan orang-orang yang kau pikir nih, jangan-jangan nih orang ngerancangin yang jahat, udah nggak usah berpikir jahat. Kita nggak pernah tahu dia benar-benar jahat atau enggak. Kalaupun benar, dia akan berurusan dengan Tuhan. Ya, saya percaya ada laban-laban di sekeliling kita yang mungkin sedang dipakai si jahat ngerancangkan yang jahat. But it's okay. Sama seperti Laban sanggup diingatkan Tuhan untuk tidak apa-apain Yakub, maka Tuhan yang sama yang mengingatkan Laban, Tuhan yang sama akan mengingatkan orang-orang yang mungkin hari ini merancangkan yang jahat dalam hidupmu. Dia akan ingatkan, mungkin dia datangi lewat mimpi, mungkin dia datangi dengan ditegur dengan Tuhan dengan berbagai cara. Itu bukan urusan kita. Tapi bagian kita tetap lakukan apa yang baik bagi semua orang. Lakukan dengan segala ketulusan dan biarkan Tuhan yang berperkara, Tuhan yang membela kehidupan saudara dan saya. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Berikan kami pengharapan, memberikan kami ingatan-ingatan untuk kami tetap terus bersandar, berserah, dan berseru kepada Tuhan. Hari ini kami bersyukur ketika firman kami dengar, pengharapan kami timbul, iman kami bangkit, dan kami hidup dalam kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Hamba menyerahkan umatmu satu persatu dalam tangan Tuhan. Apapun yang mereka sedang gumuli, siapapun yang sedang berselisih paham atau sedang menghadapi segala sesuatu rancangan-rancangan yang jahat, Tuhan, kami percaya Tuhan yang menjadi pembela bagi anak-anak. Bapa, terima kasih. Hamba serahkan umatmu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Damai sejahtera ada atas setiap hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.